Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Kusudi dengan NIM 12 12 Q1158. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari manajemen strategik untuk pertemuan 4 terkait mengambil keputusan strategis dan analisis mikro atau lingkungan industri organisasi. Mengambil keputusan strategis merupakan proses menentukan arah jangka panjang yang akan diambil organisasi atau individu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Keputusan strategis biasanya berdampak besar pada keberhasilan jangka panjang dan mencakup berbagai aspek organisasi seperti alokasi sumber daya, inovasi, atau penentuan kebijakan utama. Keputusan strategis, yaitu keputusan yang bersifat mendasar dan memiliki dampak jangka panjang terhadap organisasi. Keputusan ini biasanya dibuat oleh manajemen puncak dan berhubungan dengan pencapaian visi, misi, dan tujuan utama organisasi. Contohnya, keputusan untuk memasuki pasar internasional atau meluncurkan produk baru adalah bagian dari keputusan strategis. Ciri-ciri keputusan strategis ada 4. Yang pertama yaitu jangka panjang. Keputusan ini tidak hanya berfokus pada masalah sehari-hari, tetapi lebih pada rencana jangka panjang yang mempengaruhi masa depan organisasi. Kedua yaitu dampak besar. Keputusan strategis dapat membawa perubahan signifikan pada struktur, operasional, atau arah organisasi. Yang ketiga yaitu melibatkan ketidakpastian. Karena berfokus pada jangka panjang, keputusan strategi seringkali diambil dalam kondisi ketidakpastian dan memerlukan analisis risiko yang matang. Dan yang terakhir, memerlukan sumber daya yang besar. Biasanya melibatkan alokasi sumber daya yang signifikan, baik dalam hal keuangan, tenaga kerja, atau waktu. Tahapan dalam pengambilan keputusan strategis yaitu identifikasi masalah atau peluang. Langkah pertama dalam pengambilan keputusan strategis adalah mengidentifikasi masalah yang perlu diselesaikan atau peluang yang dapat dimanfaatkan oleh organisasi. Ini bisa melalui analisis pasar, penelitian internal, atau perubahan dalam lingkungan eksternal seperti perubahan regulasi atau teknologi. Yang kedua, pengumpulan informasi dan analisis. Mengumpulkan informasi terkait dan melakukan analisis yang mendalam. Data ini bisa berupa data internal, seperti keuangan, sumber daya manusia, dan sebagainya, maupun eksternal, pasar, kompetisi, tren industri. Alat analisis seperti SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat dapat digunakan untuk memahami kekuatan dan kelemahan organisasi serta peluang dan ancaman di pasar. Selanjutnya yaitu pengembangan alternatif. Pengembangan alternatif berdasarkan informasi yang terkumpul, beberapa alternatif keputusan dikembangkan. Setiap alternatif perlu dievaluasi dari segi keuntungan, kerugian, dan risiko. Dalam proses ini, organisasi perlu kreatif dalam menciptakan solusi yang mungkin dapat mempertimbangkan semua kemungkinan skenario. Selanjutnya, ada evaluasi dan pemilihan alternatif. Evaluasi dan pemilihan alternatif setelah alternatif dikembangkan, langkah berikutnya adalah mengevaluasi setiap alternatif dengan memperhatikan dampak jangka pendek dan jangka panjang, biaya, risiko, dan kesesuaian dengan tujuan strategis organisasi. Pada akhirnya, satu alternatif yang dianggap paling sesuai dipilih untuk dilaksanakan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan keputusan. Pelaksanaan keputusan yang telah diambil kemudian diimplementasikan, ini melibatkan penyusunan rencana aksi yang spesifik, distribusi tugas, alokasi sumber daya, serta penetapan kerangka waktu untuk pelaksanaan. Yang terakhir merupakan evaluasi dan kontrol. Ini merupakan langkah terakhir dalam pengambilan keputusan strategis, di mana evaluasi terhadap hasil dari keputusan yang diambil, apakah tujuan ini sudah diinginkan atau tercapai, apakah keputusan tersebut memberikan dampak positif atau justru sebaliknya. Jika hasil yang diharapkan tidak tercapai, langkah korektif perlu diambil. Berikut merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan strategis. Yang pertama yaitu ada lingkungan eksternal, perubahan dalam regulasi, ekonomi global, teknologi, dan kompetisi di pasar sangat mempengaruhi keputusan strategis. Yang kedua yaitu budaya organisasi. Nilai-nilai keyakinan dan norma yang berlaku dalam organisasi dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu sumber daya. Ketersediaan sumber daya, baik finansial, manusia, maupun teknologi, juga menjadi pertimbangan penting. Dan yang terakhir yaitu pemangku kepentingan. Pendapat dari pemangku kepentingan atau stakeholders, seperti pemegang saham, karyawan, dan pelanggan, perlu dipertimbangkan dalam setiap keputusan.
Tantangan dalam pengambilan keputusan strategis ada tiga. Yang pertama yaitu ketidakpastian masa depan, perubahan pasar atau kondisi ekonomi yang tidak dapat diprediksi. Yang kedua, resistensi terhadap perubahan. Perubahan besar seringkali menghadapi resistensi dari internal organisasi. Dan yang terakhir ada kompleksitas masalah. Masalah strategis seringkali bersifat kompleks dan multidimensi, sehingga membutuhkan analisis yang menyeluruh. Selanjutnya, pentingnya keputusan strategis. Keputusan strategis penting karena menentukan arah jangka panjang organisasi, memengaruhi daya saing, inovasi, dan keberlanjutan dalam pasar. Tanpa keputusan strategis yang tepat, organisasi berisiko stagnan atau gagal bersaing di pasar yang dinamis. Dengan memahami proses dan pentingnya pengambilan keputusan strategis, manajemen dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil akan memberikan dampak positif bagi organisasi di masa depan. Selanjutnya ada analisis mikro atau analisis lingkungan, adalah kajian mendalam terhadap faktor-faktor yang langsung mempengaruhi operasi perusahaan di dalam industri tertentu. Berbeda dengan analisis makro yang memeriksa elemen-elemen lingkungan eksternal yang lebih luas seperti politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Analisis mikro lebih fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi persaingan di dalam industri dan bagaimana perusahaan dapat mengambil keuntungan atau mengatasi tantangan tersebut. Selanjutnya ada tujuan analisis lingkungan industri untuk memahami kondisi kompetitif di dalam industri, mengidentifikasi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk keuntungan kompetitif, mengidentifikasi ancaman yang dapat merusak posisi perusahaan, menilai kekuatan dan kelemahan perusahaan dibandingkan dengan pesaing, dan terakhir yaitu mengembangkan strategi untuk meningkatkan kinerja dan daya saing di pasar. Selanjutnya ada model yang digunakan dalam analisis lingkungan industri ada dua. Yang pertama, Porter's Five Forces Model. Model ini dikembangkan oleh Michel A. Porter dan digunakan untuk menganalisis daya tarik industri berdasarkan 5 kekuatan kompetitif. Berikut kelima kekuatan tersebut. Yang pertama ada ancaman pendatang baru atau threat of new entrants. Yang kedua daya tawar pemasuk atau bargaining power of supplier. Dan yang ketiga daya tawar pembeli atau bargaining power of buyer. Yang keempat ancaman produk pengganti atau threat of substitute. Dan yang terakhir ada persaingan antar pesaing yang ada, competitive rivalry among exciting competitor. Yang kedua itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, and Threat adalah metode lain yang sering digunakan dalam analisis mikro. Analisis ini bertujuan untuk menilai kekuatan dan kelemahan internal perusahaan, serta mengidentifikasi peluang dan ancaman yang berasal dari lingkungan. Faktor-faktor dalam analisis lingkungan industri, selain model Porter dan SWOT, analisis mikro dapat mencakup evaluasi lebih lanjut dari faktor-faktor lain yang mempengaruhi lingkungan industri, diantaranya pertama konsumen dan preferensi pasar, demografi konsumen dan perubahan preferensi dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk atau jasa. Misalnya, perubahan gaya hidup atau tren konsumsi akan mengubah pola pembelian dan menyebabkan perusahaan harus menyesuaikan produk mereka. Yang kedua yaitu teknologi. Kemajuan teknologi di dalam industri dapat mengubah cara perusahaan beroperasi dan memproduksi barang. Perusahaan yang mampu beradaptasi dengan teknologi baru akan lebih unggul dibandingkan dengan yang tidak. Selanjutnya yaitu pesaing, menilai strategi pesaing, kekuatan dan kelemahan mereka, serta bagaimana mereka berusaha untuk memenangkan pangsa pasar. Pemahaman ini membantu perusahaan untuk membuat strategi kompetitif yang lebih efektif. Dan yang keempat, regulasi pemerintah. Peraturan pemerintah terkait industri seperti undang-undang lingkungan, perburuhan, atau keamanan produk dapat mempengaruhi operasi perusahaan. Perusahaan perlu beradaptasi dengan kebijakan yang berlaku agar tetap kompetitif dan menghindari sanksi. Implementasi analisis mikro dan pengambilan keputusan. Setelah analisis mikro dilakukan, perusahaan dapat menggunakan informasi tersebut untuk mengembangkan strategi pemasaran yang lebih baik, menciptakan keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal, memitigasi risiko dan dengan menyesuaikan strategi terhadap ancaman yang mungkin timbul dari lingkungan industri, dan terakhir mengoptimalkan sumber daya dan efisiensi operasional dengan merespon perubahan dalam kekuatan pasar. Manfaat analisis mikro atau lingkungan industri yaitu menentukan posisi perusahaan dalam pasar dan bagaimana menghadapi pesaing, mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pertumbuhan dan memperluas pangsa pasar, meningkatkan daya saing melalui strategi yang lebih baik dan berorientasi pada pasar, dan yang terakhir mengurangi risiko dengan memahami ancaman eksternal dan mengambil tindakan pencegahan. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.